saya bersama salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan alias Peron yang kasusnya sedang ditangani oleh Polda Jabar. Bersama saya Bang Mukhtar Effendi. Ya. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Gini, Bang, apa dasar Abang, keinginan Abang untuk tergabung dalam tim kuasa hukum pembela Peggy Setiawan ini? Ya. Baik, Bang Edi, terima kasih waktunya. Terima kasih rekan-rekan juga dari media. Jadi kalau Abang tanya apa sih motivasi atau dasar saya gabung dengan tim pembela hukum untuk Peggy? Iya. Saya mengikuti perkembangan kasus ini sejak kasus ini viral. Iya. Karena memang 2016 ini sebetulnya tidak ada pemunculan atau bukan tidak ada pemunculan ya, tidak heboh kasus ini. Iya. Karena kasus ini kan sudah dianggap selesai dengan turunnya putusan pengadilan yang inkrah. Nah, hanya saja ada PR kepolisian pada saat itu, yaitu untuk menangkap 3 DPO kan 3 begitu, DPO. berdasarkan putusan pengadilan. Nah, tapi sekarang kenapa menjadi viral, menjadi booming? Ya karena salah satu alat memviralkan di negara kita ini adalah media. Media sosial termasuk Media ya? sosial Iya. gitu loh ya. Kan ada peribahasa itu, ada bahasa lah. Sekarang ada giung gitu ya. No viral, no justice. No viral, no justice Yeah. kan begitu ya. Nah, ditambah lagi mungkin awal-awalnya viral ini kan beberapa waktu yang lalu itu kan ada yang kesurupan. Yeah. Ya. Kalau tidak salah Linda atau Linda ya? Linda ya kesurupan. Yang itu. konon katanya teman Yang daripada konon- Vina, betul. almarhum Vina. Yang konon katanya temannya Vina. Ah. Ya kan itu. Kemudian diangkatlah menjadi sebuah cerita dalam film. Iya. Nah, ternyata film ini booming sampai kalau saya lihat itu Ada 7 juta lebih, Bang. 7 juta lebih Penonton, penonton iya. gitu ya. Nah, artinya ini sangat booming. Nah, dengan boomingnya ini otomatis menggelitik lagi kasus Iya. Iya. yang dulu sudah dianggap selesai menggelitik Membuka lagi. kotak Pandora. Kebuka lah. Kotak, Bang ya. Ya, kalau dikatakan kotak Pandoranya dibuka lagi nih. Iya, Nah, benar. kenapa? Karena ada 3 DPO Iya. yang belum kena. Yang ini menjadi tugas kepolisian sebenarnya ya. Yang jadi tugas kepolisian Iya. dan jaraknya sudah 8 tahun. Iya, iya. 2016 Rentang ke waktu yang cukup lama nih, Bang. rentang waktu Iya. cukup lama. Nah, tiba-tiba polisi dengan, saya yakin juga beginilah, polisi juga nggak ujug-ujug nangkap orang gitu ya. Mungkin Pasti ada dasar. pasti ada dasar, ada petunjuk dan lain Iya. sebagainya gitu ya. Tetapi apakah petunjuk yang digunakan polisi ini valid atau Iya. tidak, nanti bisa diuji Di pengadilan. di pengadilan. Tidak bisa kita uji sekarang. Iya. Ya, dan percuma juga kita berdebat tentang Iya. validitas Iya. dasar yang dipakai oleh polisi untuk menangkap Iya. satu orang DPO ya. Iya. Nanti di pengadilan berbicara tentang itu nanti Iya. di pengadilan. Tetapi menurut keyakinan kami, Hmm. Peggy yang sekarang dijadikan tersangka, menurut keyakinan kami, Iya. Dari kuasa hukum, Bang. nah ya dari kuasa hukum, itu bukan Peggy yang dimaksud sebagai orang yang di DPO-kan. Iya. Atau Nah, pelaku. atau pelaku. Kenapa seperti itu? Nama Peggy di Indonesia atau mungkin di Jawa Barat katakan begitu, itu bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa Bahkan ribuan. ribuan. Bahkan ribuan Iya. nama Peggy ya. Iya. Kenapa kami berkata seperti itu? Toh yang ditampilkan oleh polisi juga sketsa, Bukan foto atau wajah bukan sesungguhnya. foto Ya. sesungguhnya. Kan sekarang ini zaman sudah canggih. Apalagi 2016 itu mungkin ada dokumentasi dalam bentuk foto dan Betul, seterusnya. betul. Saya yakin dokumentasi bagi setiap orang di 2016 itu, bahkan jauh-jauh sebelum tahun 2016 juga dokumentasi mah jelas sudah lengkap ya. Apalagi polisi menggunakan SCI, Iya. ya kan, Scientific Crime Investigation. Nah, artinya dengan cara seperti itu harusnya Lebih gampang. lebih gampang, Iya. ya kan, karena kebenaran daripada data-data si DPO itu, si orang yang di DPO itu kan sudah bisa diuji secara keilmuan kan, Oke. kan scientific kan, Oke, iya. Scientific Crime Investigation. Oke, Bang Mukhtar. Jadi Tuh kita saya jelaskan dulu. Oke. Kenapa tadi kan abang tanya kenapa saya tertarik? Iya. Kalau kita berbicara nama Peggy, Iya. Peggy Setiawan, kalau kita tanya ke ibunya betul, Iya. dia Peggy Setiawan ya. Kalau kita tanya ke sekolahnya betul Pak itu Peggy Setiawan. Nah, Tanya ke RT-nya pun sekalipun Sama. pasti itu Peggy Setiawan. Iya. Bahkan di KTP-nya pun Peggy Setiawan. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan kita, apakah Peggy Setiawan ini pelakunya? Sebagai pelaku itu, atau DPO? Itu makanya saya tertarik masuk Iya. ke
kasus ini. Mungkin bagi seorang kuasa hukum atau advokat ini tantangan bang ya. Ya, betul. Nah, terus gini bang, polisi kan tidak serta merta menetapkan seseorang itu menjadi tersangka kalau tidak memiliki dua alat bukti. Betul. Selama abang menangani kasus ini menjadi kuasa hukum, ya, apakah polisi sudah menyampaikan dua alat bukti yang beliau ataupun polisi punya terhadap Peggy Setiawan ini? Betul kata Bang Edi tadi. Kan saya juga tadi udah ulas ya. Tidak mungkin lah polisi juga gegabah gitu ya. Artinya pasti yang digunakan oleh polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Peggy Setiawan klien kami itu berdasarkan dua alat bukti. Tapi dua alat bukti ini apa? Kan itu menjadi pertanyaan kita. Tapi ya kan? kita sudah dapat salinan BAP bang? Belum Ya? Sampai malam tapi ini sudah belum. diminta Udah. pengajuan permintaan sudah ada ya? Sudah. Alat bukti yang digunakan oleh polisi minimal dua itu ya. Untuk menangkap itu apa? Itu kan polisi belum membuka ke kita. Karena apa ya? Ya mungkin itu SOP-nya mereka lah ya. Kita juga tidak bisa langsung mencampuri lah bang ya? mencampuri ngobok-ngobok SOP mereka kan itu. Silakan ya. Artinya polisi menggunakan SOP-nya mangga silahkan. Tapi kami pun punya cara trik untuk bagaimana nanti membela klien kita di pengadilan. Gitu aja. Oke bang. Bang, ini kan dalam KUHP itu ada hak tersangka ya. Betul. Melakukan penangguhan penahanan. Betul. Saat ini kuasa hukum sudah melakukan itu bang. Sudah. Surat penangguhan Per penahanan. hari kemarin surat penangguhan penahanan sudah kita ajukan. Per hari kemarin. Nah, apakah di ACC atau tidak? Itu saya kembali lagi bahwa itu adalah kewenangan atau hak prerogatifnya daripada penyidik. Kita hanya punya hak mengajukan, ya kan? Karena memang di dalam acara pidana pun memang disebutkan bahwa tersangka itu punya hak untuk melakukan atau meminta penangguhan penahanan kan gitu ya. Sampai saat ini saya belum ada kabar baik dari kepolisian maupun dari rekan yang lain bahwa permintaan kita itu dikabulkan. Mudah-mudahan saja walaupun secara pribadi menurut saya agak tipis-tipis lah gitu ya karena ini menjadi kasus yang menjadi sorotan publik. Yang menjadi sorotan publik. Yang akhirnya menyangkut kepada kredibilitas dan reputasi polisi juga. Bang gini Bang, saat ini jumlah kuasa hukum yang ikut mendampingi Peggy Setiawan ini ada berapa Bang? Per hari kemarin itu sudah ada sekitar 65 ya? Saya ralat 65 orang. Itu dari kuasa hukum yang berada di Kota Bandung atau seluruh Jawa Barat ikut masuk? Dari mana-mana itu, dari Jakarta. Dari Jakarta, dari Kota Bandung, Garut, Cirebon, itu tuh. Jadi berjumlah 65 kurang lebih. Begitu tingginya antusias para penegak hukum dalam hal ini advokat Bang ya, untuk mendampingi Peggy ini ya. Betul. Karena menarik perhatian publik ya. Betul. Nah, dengan jumlah kuasa hukum 64 orang nih, itu bagaimana mensinkronisasi, melakukan kolaborasi terhadap kinerja teman-teman nih Pak sebagai advokat? Kebetulan kan ada koordinator. Yaitu Ibu Sugianti yang kuasa hukum pertama kuasa hukum pertama. Nah, saya sangat salut sama beliau sebagai koordinator kita. Jadi yang sekian puluh orang itu beliau sudah memberikan jobnya masing-masing. Kelompok ini jobnya apa, kelompok ini jobnya apa, kelompok ini jobnya apa. Artinya dari sekian puluh orang ini kita tidak tidak asal ngumpul, kemudian tidak saling berebut pekerjaan lah. Oke Bang. Karena kita sudah dikasih job list masing-masing. Nah, agenda kita terdekat nih Bang, selain tadi mengajukan surat penangguhan penahanan, itu apa agenda kita terdekat nih? Melakukan rapat ataupun meeting setiap hari atau setiap minggu dengan rekan-rekan sesama kuasa hukum? Agenda kita terdekat itu pertama kita tetap menunggu daripada apa yang sudah kita ajukan ke pihak kepolisian. Kemudian yang kedua, ada rencana dari rekan-rekan itu untuk karena mungkin rekan-rekan juga menilai ini kok sepertinya ada malpraktek dalam prosedural kepolisian. Dugaan Bang. Dugaan kita tidak menuduh kepolisian, tapi ini wajar kalau kita menduga wajar. Bahwa
harus ada upaya hukum yang dilakukan Iya. berkenaan dengan penangkapan Peggy. Nah, upaya hukum apa itu nanti masih kita rumuskan, Bang. Iya, Belum iya. bisa saya Sampaikan ke sampaikan publik, Bang, ya, karena ini kan belum fix ya, Iya, iya. belum fix. Jadi harus kita sampaikan. Apakah upaya hukum itu nanti jadi dijalankan atau tidak? Iya. Nah, kita juga lihat perkembangan dari kepolisian. Iya. Kalau seumpama dalam waktu dekat ini pun pihak kepolisian udah mempe-21kan Iya. kasusnya, ya Iya. kita tinggal nunggu agenda persidangan saja Iya, benar. di pengadilan kan Oke. gitu. Terakhir Bang, ini menurut keyakinan kuasa hukum, apakah keluarga Peggy Setiawan ini benar-benar meyakini bahwa anaknya ini atau anggota keluarga ini tidak terlibat dalam pembunuhan almarhum Vina dan Eki, apalagi menjadi otak pelaku? Ya, ya. Menurut selama ini yang sudah ditemui oleh keluarga, apa keyakinan keluarga terhadap anak ini, Peggy Setiawan ini? Ya, oke. Sekarang begini aja logikanya Bang Edi. Yang nyata-nyata ya, ada anggota melakukan tindak pidana, Iya. kejahatan. Iya. Kadang keluarga menyangkal juga ya. Iya. Ya kan itu ya. Iya. Banyak lah itu berita, Iya. banyak kita lihat di media itu. Iya, Ya. iya. Ada anaknya yang penjual narkoba dibilang anak saya orang baik loh. Iya. Jadi wajar saja Bang ya? Apalagi ini Iya. kan itu. Iya. Yang nyata-nyata menurut ibu dan bapaknya, Peggy ini adalah seorang anak baik, Iya. pendiam, tidak pernah gaul dengan orang-orang yang kan si Peggy ini klien kami ini kan pekerjaannya kuli bangunan. Benar. Dia tidak pernah bergaul dengan anak-anak geng kan gitu. Karena Iya, dia iya. fokusnya bagaimana caranya dia menafkahi ibunya. Iya, dia menjadi Dengan tulang punggung adik-adik, ya. Menjadi tulang punggung Iya. ibunya dan adik-adiknya kan Iya. begitu loh. Jadi ya pasti ibunya melakukan perlawanan dalam artian ini anak saya tidak Iya. bersalah. Nah, ini Bang, dalam konversi pers kemarin, Peggy Setiawan ini benar-benar kelihatan dia ingin meraih simpati publik Bang ya, Ya, bahwa saya ini tidak bersalah. betul. Termasuk polisi juga merilis bahwa ada melakukan perubahan identitas, ya kan? Dari Peggy Setiawan menjadi Robi Irawan. Nah, bagaimana tanggapan kuasa hukum? Jadi gini, pada saat kemarin press conference Iya. kepolisian ya, Iya. yang menampilkan Peggy itu Peggy. untuk pertama kalinya, Iya. saya hanya menilai bahwa apa yang dilakukan Peggy itu adalah spontanitas Iya. sebagai subjek hukum yang tidak melakukan tindak kejahatan seperti yang dituduhkan dalam konferensi pers. Benar. Itu sangat sangat lumrah, Iya. sangat wajar lah seorang manusia mempunyai daya Perlawanan dari dirinya dan spontanitas Iya. itu. Kemudian yang kalau dibilang kan berkembang bahwa si Peggy itu pernah mengganti nama. Benar, identitas. Keterangan dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya, yaitu adiknya, Peggy tidak pernah mengganti nama. Tetap dengan nama yang sama. Peggy adalah namanya sama, Peggy Setiawan. Cuman karena punya anaknya Robi, Iya. kan gitu ya. Iya. Ada karena ini kan berita itu simpang siur Iya. lah. Ada yang menyebut Peggy ganti nama. Iya. Kan itu. Artinya yang berbicara bahwa Peggy ganti nama, saya menilai itu hanya untuk menyudutkan Peggy saja. Iya. Kan itu. Seolah benar-benar dia pelaku. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa Peggy ini kenapa dipanggil Robi? Karena orang ini menganggap si Peggy ini seolah-olah kayak Robi, kan wajahnya hampir Iya, mirip lah. mirip-mirip ya. Nah, Dia gitu. punya adik namanya Ya. Robi. Makanya gini Bang Edi, saya berpesan kepada media kemarin kan, Iya. waktu saya diwawancara di Polda itu, saya bilang saya berpesan begini. Tolong media manapun, Iya. bahkan mudah-mudahan dengan pesan saya ini lewat media, seluruh netizen dan citizen itu memahami bahwa permintaan kami adalah jangan sekali-kali melabelkan nama Peron di belakang nama Peggy. Karena memang pada kenyataan Peggy Setiawan bukan Peron, Nah, alias Peron bukan. artinya begini. Kalau kita sudah mengembel-embelkan nama Peron di belakang nama Peggy klien kami, itu sama saja sudah menjustifikasi Sebagai pelaku. bahwa pelaku ini. Kan itu. Nah, sementara apakah dia pelaku atau tidak harus dibuktikan dulu di pengadilan. Pengadilan. Nah, makanya saya bilang ke media, janganlah, kasihan. Iya. Orang yang belum tentu kesalahannya kok sudah diembel-embeli dengan nama Peron, yang mana nama Peron itu
dianggap oleh polisi itu Sebagai pelaku. Gitu. Jadi kalau kita panggil justifikasi bahwa Pengakuan dia. Peggy ini adalah Sebagai pelaku. pelakunya, gitu. Oke, terima kasih Bang Ya. Mutar Effendi. Sama-sama. Demikian wawancara singkat saya bersama salah satu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Bang Mutar Effendi. Selamat malam.